Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga untuk merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema highlight atau sorotan kenaikan Yesus ke surga. Kisah para Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Highlight kenaikan Yesus ke surga. Demikian firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang kumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang tetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa supranatural. Peristiwa suprarasional. Supra-alamiah artinya tidak dianggap sebagai hal yang alamiah. Itu di luar kemampuan akal kita. Di luar jangkauan pikiran kita. Bagaimana mungkin satu pribadi bisa terangkat ke sorga? Itulah sebabnya saya mengatakan ini adalah supranatural. Tidak natural ini, tidak alamiah ini. Peristiwa yang ajaib, yang tidak mungkin terjangkau dalam pikiran dan akal budi kita. Tetapi itu terjadi. Mengapa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dikategorikan sebagai peristiwa supranatural? Karena belum pernah ada manusia yang naik ke sorga dan terangkat dengan sendirinya. Kecuali dua catatan di Alkitab Perjanjian Lama, tapi adalah hal yang berbeda, tidak sama. Apa catatan itu? Adalah ada dua orang yang dicatat oleh Alkitab yang pernah diangkat, bukan terangkat. Pernah diangkat ke surga, beda terangkat dengan diangkat. Alkitab kita yang baru kita baca tadi itu terangkat. Sedangkan dua orang yang dicatat di dalam Perjanjian Lama itu diangkat. Diangkat. Nah, orang yang pertama adalah Henokh. Mereka tidak mengalami kematian, tetapi diangkat ke sorga. Henokh adalah tokoh pertama dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah ke sorga. Kisahnya itu dituliskan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang
ke-24. Siapa Henok? Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam, manusia pertama di bumi. Itu dicatat oleh Yudas pasal 1 ayat 14. Henok memiliki arti nama adalah guru. Nah, Henok adalah anak laki-laki pertama dari Metusalah. Dan Henok 2 kali dikatakan Alkitab sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 dan ayat yang ke-24. Nah, ungkapan tentang hidup bergaul dengan Allah dalam Alkitab hanya diterapkan kepada 2 orang saja. Yang pertama adalah Henok dan yang kedua adalah Nuh. Jadi orang-orang yang bergaul karib dengan Allah itu sangat jarang sekali. Dan kalau Alkitab mencatat, itu berarti ini manusia-manusia rohani yang luar biasa yang menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat hidup bergaul dengan Allah, meneladani juga cara hidup mereka karena mereka adalah manusia sama seperti kita. Kejadian 5 ayat 24 dan Kejadian 6 ayat 9 yang berbicara tentang kedua tokoh di mana Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Henok adalah orang yang hidupnya saleh pada zamannya. Itu berarti hidupnya jauh dari dosa dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan karena kesalehannya, maka Henok diangkat ke surga oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Dan menarik sekali, Henok bukan lahir dalam beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang menunjukkan tentang konsistensinya di dalam bergaul dengan Allah. Alkitab mencatat bahwa Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Bayangkan itu. Jadi manusia pernah ada dan hidup bergaul dengan Allah secara konsisten dan persisten. Konsisten itu artinya orangnya itu tidak pernah kendor dalam bergaul karib dengan Allah. Dan persisten itu artinya orangnya tidak goyah, orangnya tidak terombang-ambing, tapi dia persisten menjalankan konsistensi bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Itu sesuatu hal yang memungkinkan bagi kita di batas usia yang sudah dibatasi kita 120 tahun paling maksimal kita dapat usia sekarang ini. Dan Alkitab mencatat dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itu bedanya ya. Orang yang kedua adalah Elia. Tokoh Alkitab yang kedua dikisahkan dan dituliskan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam bahasa Ibrani nama Elia adalah Eliyahu. Artinya adalah Yahweh adalah Tuhan. Nah, menarik sekali bahwa Elia berpenampilan dengan menggunakan pakaian bulu dan ikat pinggang kulit yang ada pada pinggangnya. Elia satu dari 10 nabi terbesar dalam perjanjian lama. Dan dia melakukan pelayanan secara konsisten dan dikatakan dia juga disebut sebagai pribadi yang bergaul dengan Allah. Sehingga dia diangkat oleh Allah ke surga. Elia dikenal dengan mukjizat membangkitkan orang mati yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22 sampai 23 di penghujung sebelum dia diangkat ke surga.
Nah, itu dua tokoh yang dicatat di dalam Alkitab tentang orang-orang yang diangkat ke sorga. Nah, sekarang kita kembali kepada teks kita. Dalam peristiwa Yesus naik ke sorga, sangat berbeda dengan dua tokoh yang baru saya bicarakan, yaitu Henok dan Elia. Apa perbedaannya? Perbedaannya sangat mencolok. Bahwa Henok dan Elia itu diangkat. Sedangkan Yesus itu terangkat sendiri. Ia sendiri terangkat. Dengan kuasanya dia terangkat. Dia mengatasi hukum alam yang disebut dengan hukum gaya gravitasi. Di mana benda dengan berat sedemikian rupa itu tidak bisa terangkat kecuali ketika waktu dilontarkan dengan kecepatan tertentu, maka dia bisa menembus di batas gaya gravitasi bumi. Jadi sepersekian ratus kilo di atas kita ini, itu ada batas gaya gravitasi bumi. Sehingga ketika dilontarkan sebuah benda, dia bisa tembus di batas gaya gravitasi itu, maka dia melayang di udara. Sebagai contoh kalau kita lihat satelit yang dilontarkan dari bumi, dengan kekuatan tertentu, itu dia bisa beredar mengitari bumi. Karena dia sudah melampaui batas gaya gravitasi bumi. Tapi Yesus tidak dilontarkan dengan kekuatan tertentu. Tapi di dalam peristiwa ini, Yesus terangkat. Itu berarti kuasa terhadap alam semesta ini. Segala alam yang mempunyai kekuatan-kekuatan hukum, itu tidak bisa tidak menyerah kepada kuasa Yesus Kristus. Maka Yesus dipakai oleh Alkitab dengan kalimat terangkat ke surga. Bukan diangkat. Ini membuktikan bahwa tidak ada pribadi yang lain yang mengangkat dia. Sama seperti Elia dan Henok. Jelas-jelas dikatakan ada satu pribadi, yaitu Allah yang mengangkat Elia dan Henok. Sedangkan Yesus terangkat sendiri ke surga. Sekali lagi saya memberikan penegasan bahwa Yesus terangkat sendiri karena ia berkuasa. Dan dia adalah pemilik serta pengatur seluruh alam semesta ini. Dan sekaligus dia adalah pemilik surga. Elia dan Henok tidak tahu di mana itu surga. Itulah sebabnya Allah membawa mereka ke surga. Sedangkan Yesus, dia tahu untuk kembali ke surganya yang kekal. Tidak perlu diantar. Ya. Nah, highlight yang menjadi sorotan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang pertama. Jauh sebelum Yesus naik ke surga, dia telah memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya. Ini menarik. Yesus sendiri memberitahukan tentang kenaikannya ke surga sebelum dia naik ke surga. Nah, ini bahaya apabila Yesus menyatakan kepada murid-murid, lalu pada akhirnya tidak terangkat ke surga. Ini kan jadi catatan. Tapi Yesus itu sekali lagi adalah pribadi yang selalu konsisten kepada apa yang dikatakannya. Dan bagaimana dia bisa meyakinkan setiap orang bahwa dia pasti terangkat ke surga, kecuali bahwa dia berkuasa atas surga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 mencatat tentang hal itu. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Yesus memulai berkata, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu." Nah, ini Yesus katakan. Sebab aku pergi ke situ
Atau saya langsung terjemahkan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sorga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, yaitu di sorga, kamu pun berada di sana. Dan kemana aku pergi, yaitu ke sorga, kamu tahu jalan ke sorga itu. Ini luar biasa. Makanya tulisan-tulisan yang ditempel di mobil tentang Yesus bukan hanya terangkat ke sorga, tapi pasti akan kembali. Itu ditempel di mobil itu kalimatnya. Believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus pasti kembali. Dan ini yang kita tunggu. Bapak Ibu Saudaraku, artinya Yesus sendiri itu bisa memberi kepada kita sebuah kejelasan. Siapa dirinya? Dia adalah penguasa sorga. Dia adalah pemilik sorga. Dan karena itu, jauh sebelum dia naik ke sorga, dia sudah meyakinkan murid-muridnya bahwa dia akan terangkat ke sorga. Dan meyakinkan murid-muridnya di mana dia akan berada, murid-muridnya juga akan ada di sana. Dan karena itu murid-murid seharusnya tahu jalan ke situ. Karena Yesus telah memberitahukan kepada mereka. Makanya eksklusivitas atau hal yang sangat eksklusif dari orang percaya adalah keyakinan mereka akan sorga. Bukan datang dari dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang pemilik sorga, itu bicara dan meyakinkan kita bahwa kita akan ada di sana ketika kita percaya kepada Dia sampai akhir hidup kita. Yang kedua, highlight yang kedua, yang perlu untuk kita sorot di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Sebelum naik ke sorga, Yesus dikatakan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, ini highlightnya, ini mau perpisahan. Jadi syukuran perpisahan. Saudara-saudara, ini bukan akhir dari makan bersama. Karena akan ada pesta anak domba Allah dalam perjumpaan ketika dia datang kembali yang kedua kali. Karena itu saudaraku, hidup bersama dengan Tuhan itu tidak ada akhirnya. Always. Bukan hanya Coca-Cola saja yang always. Tapi kalau Coca-Cola menampilkan kata-kata yang demikian, itu tidak bisa selamanya. Coca-Cola kita tidak akan bisa minum sampai ke surga. Tapi bersama dengan Tuhan, perjumpaan kembali kedua kalinya ketika Yesus akan datang. Peristiwa makan, peristiwa pesta bersama, ya. Karena kita tidak makan dan minum dalam kerajaan sorga, ya. Tidak ada makan dan minum, tidak ada lagi lele, tidak ada lagi soto, tidak ada lagi berbagai macam makanan. Kita di sana akan menikmati hidup dalam sukacita Tuhan, ya. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Membangun sebuah persekutuan penguatan sebelum Yesus naik ke sorga. Karena murid-murid kecenderungannya lalian. Lali ambe omongannya Gusti. Lupa kepada setiap apa yang dikatakan Tuhan. Maka sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, dikatakan dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Alkitab yang baru kita baca menuliskan demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ada hal menarik dalam peristiwa Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga itu di bukit mana? Bukit Harapan.
Di bukit mana, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Di mana? Ini harus jawabannya Alkitabiah, Pak. Yesus naik di bukit mana? Di Bukit Zaitun. Bapak Ibu tahu Bukit Zaitun? Bukit Zaitun adalah tempat di mana Yesus biasa berdoa. Setiap saat sebagaimana biasanya, Yesus pergi berdoa di Bukit Zaitun. Dan dia selalu membawa 3 orang yang bersama-sama dengan dia. Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 orang itu. Yang lain mungkin malas-malas doa. Pada peristiwa ketika Yesus berdoa, ada satu peristiwa ketika dia membawa murid-muridnya. Dan itu di Bukit Zaitun. Yesus hendak memberikan sebuah teladan kepada kita. Bahwa hidup bersama dengan dia adalah hidup yang dibangun dalam persekutuan yang intensif dengan dia. Tidak boleh tidak. Maka doa menjadi satu bagian penting yang diajarkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan setiap hari Yesus melakukannya. Nah, dia meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Peristiwa Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya adalah peristiwa untuk bisa mengingatkan kembali. Remind kepada apa yang ia katakan, kepada apa yang dia telah sampaikan kepada mereka. Sehingga ketika Yesus naik, mereka tidak melupakannya. Ketika seseorang biasanya meninggalkan kita, pesan-pesan penting itu tidak mungkin tidak kita akan lakukan. Pasti kita akan lakukan. Kalau sempat tinggalkan pesan. Nah, masalahnya orang kan tidak selalu bisa tinggalkan pesan. Karena tidak tahu jam berapa dipanggil Tuhan. Kalau tahu begitu, saya akan tulis. Kapan saya dipanggil tanggal sekian, saya siapkan persiapan tulisan. Supaya orang yang ditinggalkan tidak pusing cari apa yang mau dicari. Nah, Yesus dalam hal ini, hal-hal penting yang disampaikan adalah berkaitan dengan satu saja. Dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena akan ada peristiwa yang sangat penting yang akan terjadi atasmu. Dan karena itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Highlight yang ketiga yang disorot di dalam peristiwa Yesus naik ke surga. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Yesus bahkan sudah memberitahu sebelumnya tentang Roh Kudus yang akan datang. Dan karena itu mereka diminta untuk menantikannya. Nah, kita harus memahami tentang pribadi yang ditunggu dalam peristiwa Pentakosta. Yesus itu tidak secara tiba-tiba menyampaikan sesuatu. Biasanya sudah dikasih kuliahnya dulu. Sudah dikasih pelajarannya. Maka pertemuan yang terakhir adalah sekali lagi dalam rangka untuk mengingatkan mereka. Aku sudah pernah katakan ini. Saya sudah pernah jelaskan ini. Siapa itu Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus itu akan mengerjakan apa? Apa fungsinya bagi kamu? Sehingga mereka menganggap itu adalah very important person. Sangat betul-betul pesan ini sangat VIP betul. Itulah sebabnya maka Yesus katakan kepada mereka, janji Allah adalah akan segera
mengirimkan Roh Kudus kepada kamu. Jangan sekali-kali tinggalkan. Karena kebiasaan murid-murid, kalau Yesus tinggalkan mereka, semuanya itu sudah kembali ke kesibukan masing-masing. Coba waktu peristiwa Yesus disalibkan, semua kembali kepada pekerjaannya. Yesus naik ke sorga sekarang, jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Maka Yesus meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Tidak diberitahu berapa hari. Nah itu. Itulah sebabnya maka dibutuhkan semacam keyakinan, keseriusan mereka dalam peristiwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Dan Yesus sudah jelaskan itu waktu Yesus masih hidup. Yesus masih bersama-sama dengan mereka dalam pengajaran di Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 10. Jadi tentang Roh Kudus itu sudah dijelaskan sehingga tidak ada pertanyaan lagi, siapa Roh Kudus itu? Mengapa kami menantikan Roh Kudus itu? Makanya Bapak dan Ibu, pemahaman kita tentang Roh Kudus itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan Roh Kudus. Pemahaman kita tentang Roh Kudus akan membawa kita untuk betul-betul bergantung kepada Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak pengajaran gereja-gereja yang kacau soal masalah Roh Kudus ini. Tidak berdasar kepada Alkitab. Apa itu? Ada pemahaman bahwa Roh Kudus itu hanya kekuatan, hanya energi. Padahal Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah. Pribadi Allah. Kejadian pasal 1, ayat yang pertama, kedua, itu jelas mengatakan di sana bahwa Roh Kudus mempunyai peranan penting di dalam penciptaan. Jadi dia bukan hanya tenaga, tapi adalah pribadi. Dia tak terlihat, tapi karyanya, kuasanya, dikerjakannya di tengah-tengah dunia ini dan dikerjakannya kepada orang-orang percaya. Alkitab mencatat jelas sekali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah Allah. Allah siapa? Allah yang kita percayai, dia adalah pencipta. Roh adanya dan yang berfirman. Itu Allah yang menciptakan alam semesta. Menciptakan kita. Dan yang roh itulah yang dijanjikan kepada murid-murid. Artinya ini bukan pribadi yang biasa. Ini pribadi yang luar biasa. Yang otoritas kuasa itu tak terbatas ada padanya. Maka di dalam Yohanes pasal 16, Yesus pernah ajarkan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Ayat 4 sampai 10. Dikatakan demikian. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Dia berbicara kepada murid-murid. Supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Waktu saatnya nanti Roh Kudus akan turun. Aku Tuhan, gurumu dan Tuhan sudah menjelaskan, sudah mengatakan kepadamu. Supaya kamu jangan terheran-heran. Supaya kamu jangan kagetan. Dan supaya kamu jangan menjadi bingung. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi Yesus sudah persiapkan murid-murid. Supaya ketika Yesus naik terangkat ke surga, tidak terulang lagi seperti peristiwa ketika Yesus mati disalibkan, lalu mereka kemudian meninggalkan Dia dan berduka cita. Nah, Yesus jelaskan bahwa Yesus pergi sekalipun kamu kemungkinan besar dalam hatimu berduka cita, tapi ini aku jelaskan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu.
Jadi sekalipun Yesus terangkat ke sorga, ia tidak membiarkan murid-muridnya berjalan tanpa pimpinan dari Tuhan. Itulah sebabnya maka Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka adalah roh yang akan memimpin mereka. Dengan kata lain bahwa sekarang mereka bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang diutus kepada mereka. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan akan dunia ini. Maka kita tidak bisa menginsafkan orang. Kita tidak bisa mengubahkan orang. Kecuali kita meminta kepada Roh Kudus untuk bekerja di hati setiap orang untuk menginsafkan orang itu. Maka kita harus bergantung kepada pribadi Roh Kudus itu supaya bisa melihat karya Roh Kudus menginsafkan orang. Makanya kita stres kan? Ingin orang lain berubah, ingin orang lain itu bertobat, ingin orang lain itu menjadi lebih baik, tapi kita mengandalkan kekuatan kita dalam membawa orang untuk insaf. Ini pekerjaan Roh Kudus. Maka pengajaran ini membawa kita kepada apa? Kebergantungan kepada Roh Kudus itu adalah mutlak bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian dikatakan lagi, selain menginsafkan, tapi juga ia akan datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, menginsafkan orang akan kebenaran. Kemudian penghakiman, menginsafkan orang, mengingatkan orang bahwa akan ada penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini menarik. Karena itu Bapak dan Ibu, orang percaya tidak akan mungkin gampang menjadi lemah dalam menjalani hidup. Karena ada pribadi Roh Kudus. Pribadi itulah yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan juga bekal untuk dapat melihat setiap orang-orang yang kita harapkan perubahan hidupnya, itu Roh Kudus akan kerjakan di dalam mereka. Yesus saat naik ke sorga berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi apapun yang orang Kristen atau pengikut Yesus lakukan, kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menjadi saksi atau untuk dapat menghidupi firman Allah agar menjadi kesaksian bagi orang lain, kecuali kita diberi Roh Kudus. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Roh Kudus itu hanya energi, hanya kekuatan, bukan. Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu berkuasa untuk membuat orang sadar akan kebenaran. Maka kita berdoa, Roh Kudus insafkan orang ini. Roh Kudus ubahkan orang ini. Roh Kudus buka pikirannya. Itu pekerjaan yang dikerjakan Roh Kudus kepada setiap orang. Kita kan kadang jarang mengatakan kalimat-kalimat itu dalam doa kita. Tapi bukan hanya itu saja. Parakletos, yaitu Roh Kudus, artinya adalah pribadi yang senantiasa memberikan penghiburan kepada kita. Yang menghibur kita di dalam segala situasi apapun. Maka dia selalu hadir. Dan karena itu orang percaya seharusnya dikuatkan. Dan kita minta Roh Kudus hiburkan saya. Hiburkan hati saya. Hiburkan saya. Karena engkau adalah pribadi yang sanggup untuk menghiburkan saya dalam situasi dan keadaan apapun.
Jadi komplit penyediaan Tuhan kepada murid-murid. Mereka tidak ditinggalkan dalam peristiwa kenaikannya ke surga, melainkan ada Roh Kudus yang dikirimkan kepada mereka. Yang keempat, highlight yang keempat atau sorotan kita yang keempat, Yesus terangkat ke surga tanpa terhalangi oleh apapun hingga lenyap dalam pandangan murid-murid. Ini bukan cerita dongeng, bukan. Seluruh murid-murid yang hadir dan setidak-tidaknya kalau saya mau katakan, kalau bukan kelompok 12 berarti kelompok 70. Kalau bukan kelompok 70 adalah kelompok 120 orang. Dan kalau bukan kelompok 120 orang, maka kelompok 3.000 orang. Lebih memungkinkan adalah mereka adalah kelompok 120 orang. Bukan hanya 12, bukan hanya 70. Itu berarti ada banyak saksi. Dan tidak ada satu peristiwa yang bisa dibantahkan dalam semua peristiwa yang terjadi kepada Yesus. Mulai dari kelahirannya, tidak ada yang bisa membantah buktinya. Mulai daripada mujizat-mujizat yang dilakukannya, bukti-buktinya masih ada. Peristiwa tersalibkan, dia disalibkan juga tidak terbantahkan bahwa semua peristiwa itu benar. Peristiwa waktu Yesus bangkit juga tidak bisa dibantahkan. Peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga juga dibuktikan. Karena kalau ada 2 saksi saja dalam sebuah peristiwa, itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini banyak saksi yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Nah karena itu, saudara-saudara, benar sesudah ia mengatakan kata-katanya kepada murid-muridnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik ke surga. Menarik sekali. Itu berarti kalau orang-orang percaya meninggal, pasti akan dilayani di situ. Kenapa? Karena dia sendiri dikatakan, aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jangan khawatir kalau tidak dapat kapling di sini, pasti dapat kapling di surga. Dan jangan minta di tepiannya, karena tidak ada tepiannya. Semua kehadiran Allah itu tidak terbatasi lagi. Aku enggak mau, enggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Saya di tepiannya saja. Enggak ada itu. Yang namanya masuk dalam kerajaan surga ya sempurna ada di sana. Ya. Bapak dan Ibu yang terakhir, highlight yang terakhir yang menjadi sorotan kita. Saat Yesus naik ke surga, ada malaikat yang datang di tengah-tengah murid-murid. Ini peristiwa langka. Peristiwa langka. Kalau tiba-tiba datang 2 malaikat di tengah-tengah kita, apa biasa itu? Dan Bapak Ibu menyaksikan. Itu luar biasa menurut saya. Artinya, dari sorga pun, itu hadir untuk memberikan peneguhan kepada murid-murid, bahwa Yesus yang terangkat itu benar-benar dia adalah pribadi yang bukan hanya terangkat, tetapi dia akan kembali sama seperti pada waktu dia naik. Maka ada orang yang salah memahami. Di Bukit Zaitun sekarang itu menjadi tempat penantian bagi setiap orang. Karena menganggap di situ nanti Yesus akan datang. Maka rata-rata di tempat itu orang dikuburkan di situ. Nah kan repot kalau seluruh dunia orang percaya itu pergi menguburkan orang yang meninggal di Bukit Zaitun. Lah enggak kebagian kita. Karena apa? Semua orang berebutan di sana. Ini salah memahami. Yang dimaksudkan oleh malaikat, peristiwa dia akan datang kembali itu pasti. Tapi soal tempatnya tidak ditunjukkan di mana tempatnya. Malaikat hanya mengatakan kalimat apa? Tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih. 2 orang. Saya pastikan itu malaikat. Tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Cara yang sama maksudnya apa? Cara yang sama seperti dia berangkat itu, yang hilang dari pandangan mereka. Dia yang akan datang juga, akan datang dengan cara yang sama. Maksudnya adalah datang dan tiba-tiba hadir di tengah-tengah dari umat untuk memanggil mereka kembali dalam panggilan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, inilah 5 highlight yang menjadi sorotan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Bahkan malaikat pun dihadirkan untuk memberi peneguhan tentang Yesus terangkat ke surga. Nah, sekarang apa maknanya kenaikan Yesus ke surga bagi kita? Yang pertama, mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pemilik surga. Dia berasal dari surga dan telah kembali kepada surga dan mempersiapkan tempat bagi kita supaya di mana ia berada, di situ kita berada. Karena itu jangan pernah berhenti dalam beriman kepadanya. Sekali kita berhenti beriman kepadanya, tidak ada jaminan bersama-sama dengan dia. Sekali beriman kepada Yesus, tetap beriman kepada Yesus, supaya apa yang dikatakannya tergenapi kepada kita. Makna yang kedua ialah bahwa sekalipun kita tidak melihat Yesus atau secara fisik tidak bersama-sama dengan Yesus, tapi dia ada dalam hidup kita dan Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu adalah pribadi, sama seperti Yesus adalah pribadi yang ada dalam hidup kita, yang melayani kita, yang menghiburkan kita, yang menginsafkan kita, yang mengajarkan kita akan kebenaran, dan yang membuat kita mengerti segala firman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, andalkanlah Roh Kudus dalam hidup kita. Andalkan Roh Kudus. Dan yang terakhir, percayalah, believe or not, Jesus is coming. Orang bilang, bagaimana mungkin itu tidak datang? Kepercayaan kita terhadap yang Yesus katakan harus tetap kuat. Karena itu apa yang kita tunggu sekarang? Yang kita tunggu itu bagian yang terakhir itu. Panggilan Tuhan kepada kita. Maka kalau Tuhan memanggil kita dalam bentuk Tuhan menjemput kita, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah meninggal dunia. Itu cara Tuhan menjemput kita untuk bersama-sama dengan dia. Dan yang kedua adalah kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput semua kita orang yang percaya. Dan hanya mereka yang percaya kepadanya yang akan bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Kiranya highlight dari peristiwa Yesus terangkat ke surga dan maknanya bagi kita memantapkan kita untuk yakin kepada Yesus. Dia satu-satunya yang dapat memastikan bahwa dia pemilik surga yang menyediakan tempat bagi kita dan bahwa Roh Kudus yang diutus kepada kita adalah pribadi yang selalu ada bersama-sama menyertai kita dan menghiburkan kita. Tuhan Yesus memberkati.